mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh ada sampai dengan hari ini. Secara khusus kita boleh dipertemukan dalam satu persekutuan yang indah dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Keberadaan kita bersama dalam ibadah hari ini adalah dalam rangka pelayan firman Persekutuan Gereja Indonesia di wilayah Jakarta Pusat. Bapak Ibu Saudara-saudara, Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18 mendasari perjumpaan kita di sekitar firman Tuhan. Kita sudah ikuti bersama pembacaannya dan surat ini perlu kita ingat kembali, ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Jadi mereka dari latar belakang agama Yahudi sangat ketat memegang peraturan Musa atau hukum Taurat. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka setelah menjadi Kristen masih mempertahankan, memegang teguh hukum Taurat itu. Bukan berarti tidak boleh. Hukum Taurat itu diberikan oleh Allah, tapi digenapi dalam Yesus Kristus. Maka ketika kita hidup di dalam zaman perjanjian baru, maka hukum Taurat itu sudah digenapi menjadi hukum kasih. Nah, itu yang menjadi pegangan kita. Dan ini yang menjadi nasihat Paulus kepada orang-orang Kristen di jemaat Galatia. Saudara-saudara, persekutuan jemaat di Galatia rupanya mereka sedang dikacaukan oleh orang-orang Kristen latar belakang Yahudi karena mereka ingin mengyahudikan warga jemaat dengan mengharuskan agar warga jemaat ini melakukan sunat, melaksanakan sunat. Menurut mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara, mau diselamatkan jadi orang Yahudi. Kalau jadi orang Yahudi, syaratnya adalah sunat jasmani. Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka mengatakan demikian karena menganggap diri sebagai kami keturunan orang Israel. Kami adalah umat pilihan Allah. Kami otomatis selamat. Nah, itu yang masih mereka pegang teguh, mereka bawa-bawa, sudah menjadi menerima Injil Kristus, masih tetap dipertahankan. Saudara-saudara, jemaat Kristen yang didirikan Paulus tentu saja tidak ingin persekutuan mereka kemudian menjadi kacau, menjadi hancur hanya karena gara-gara pengajaran tersebut. Karena itu maka Paulus yang merasa jemaat ini dia dirikan, kemudian dia sudah berkali menjadi hancur, dia menulis surat dan dia memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Paulus mau tegaskan saudara-saudara bahwa orang Kristen diselamatkan, dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Orang Kristen, saudara-saudara dan saya, kita semua yang menyatakan diri orang Kristen, diselamatkan karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan bukan karena perbuatan hukum atau karena melakukan hukum Taurat. Tidak. Dalam hal ini sunat. Dan saudara-saudara, hal ini penting dipahami oleh seluruh jemaat waktu itu. Sehingga dengan demikian mereka tidak gampang dikacaukan, tidak gampang diombang-ambingkan, disesatkan, yang pada akhirnya mengacaukan hidup seluruh warga jemaat. Menjadi hancur, menjadi pecah, itu bisa jadi jalan akhirnya. Dan Paulus tidak mengendaki yang demikian. Maka saudara-saudaraku, Paulus menulis surat dan hal yang kedua yang mau dia tegaskan adalah dia mau menegur orang-orang Kristen secara khusus yang ada di Galatia ini dan yang berlatar belakang Yahudi supaya tidak menjadi sombong, supaya tidak menjadi angkuh dengan menganggap bahwa mereka yang utama, yang secara otomatis diselamatkan karena status mereka sebagai umat pilihan Allah. Kebanggaan diri mereka sebagai orang-orang yang sudah melaksanakan
Yang dipertahankan itu sunat jasmani, sementara kehidupan mereka masih ada di dalamnya. Segala sesuatu yang kotor karena dosa sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sunat rohani atau sunat hati adalah dibersihkan dari dosa. Akal pikiran diperbaharui kembali. Tidak ada lagi iri dengki, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi amarah, kesombongan, perseteruan dan sebagainya. Dan yang harus ada dalam hidup orang Kristen adalah kerendahan hati, iman, kasih, pengharapan pada hidup yang kekal. Nah, ini yang harus dipahami, ini yang harus dilakukan dalam pembaruan percaya yang dikatakan tadi, beriman pada Kristus. Artinya mereka harus memahami sungguh-sungguh bagaimana mereka hidup di dalam Kristus selama ini. Itu yang ditegaskan dalam bacaan kita di Galatia pasal 6 yang tadi kita baca ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saudara-saudaraku, lalu kalau pagi ini dalam perjumpaan kita bagian Alkitab ini disampaikan kepada kita semua, maksudnya apa? Apa pesan yang mau diteruskan, nasihat yang mau diteruskan untuk kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas bahwa pesan ini masih tetap relevan, masih tetap mengenal dengan kehidupan persekutuan Kristen pada zaman ini dan juga di sini tentu saja. Yang pertama, kita semua sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai anggota persekutuan di dalam Kristus, diingatkan supaya hati-hatilah hidup dalam persekutuan dengan Kristus itu sungguh-sungguh. Hayati dengan sungguh-sungguh pengenalan kita akan Tuhan. Menjadi orang Kristen tidak sekedar ya dengan sekedar. Menjadi orang Kristen tidak sekedar dengan mengatakan saya ini loh orang Kristen. Tidak sekedar rajin berdoa, tidak sekedar baca Alkitab, tidak sekedar rajin beribadah, pergi ke gereja tiap minggu, melayani sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tidak cukup, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu disebut, kalau itu yang terjadi tanpa pemahaman yang benar, itu namanya orang Kristen kulit. Jadi cuma kulitnya saja yang Kristen. Pemahamannya masih dangkal tentang keselamatan di dalam Yesus. Orang Kristen kulit itu hanya tampilan luarnya. Hari Minggu bawa kita ke gereja, berdoa, tampilan luar. Kalau HP itu baru casingnya saja, Bapak. Kadang-kadang casingnya bagus, tapi ternyata HP-nya HP tua. Jadi sebentar-sebentar error. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan tidak demikian pemahaman orang Kristen. Menjadi pengikut-pengikut Kristus yang kedua, maka tidak semata-mata karena keluarga kita dari dulu Kristen, bapak ibu, oma opa keturunan Kristen. Ini namanya Kristen keturunan. Tidak sekedar itu. Jadi menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara, berarti percaya. Dan percaya itu ditunjukkan dalam penghayatan itu, sungguh percaya bahwa pertama Allah kita adalah Allah pencipta langit dan bumi ini. Anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi juru selamat, menyelamatkan kita, menebus kita lewat jalan salib, mati tapi hidup, bangkit hidup. Dan percaya